Yakult adalah minuman prebiotik yang ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota. Cerita dimulai di Eda, prefektur Nagano, di Jepang bagian tengah. Minoru Shirota lahir di sana pada tahun 1899. Saat ia masih kecil, seorang sahabatnya meninggal karena sakit dan kekurangan gizi. Saat itu di Jepang kondisinya masih buruk, pangan susah, sehingga banyak orang gampang terjangkit penyakit. Keadaan menjadi tambah buruk manakala ketersediaan tenaga dokter masih sangat terbatas, bahkan di beberapa tempat itu tidak ada. Setelah lulus sekolah, Minoru Shirota kuliah di jurusan ilmu kedokteran di salah satu universitas terkenal yang berlokasi di Kyoto. Dia belajar begitu tekun dan bertekad untuk bisa menjadi dokter agar bisa menyembuhkan orang-orang. Ia tidak ingin ada orang ketika sakit tidak tertangani dan meninggal seperti sahabatnya dulu. Pada tahun 1920 di Jepang sedang terjadi epidemi yang sangat meresahkan. Banyak sekali warga terjangkit penyakit seperti kolera dan demam tipus, menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Menyadari akan hal itu, Shirota muda jadi tersadar. Ketika orang-orang sudah sakit, maka sudah terlambat bagi mereka untuk disembuhkan. Oke lah, kalau untuk 1-2 pasien sih masih bisa ya. Tapi ketika yang sakit datang dalam jumlah yang banyak, tentu akan sangat susah. Maka hal yang perlu dilakukan sebenarnya bukan penyembuhan, tetapi adalah dalam hal pencegahan. Sebelum melanjutkan ceritanya, yuk bagi kalian yang belum, subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng tanda notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan videoku yang terbaru. Follow juga Instagramku ya di @inihajarwin. Setelah lulus dan meraih gelar dokter, Dr. Shirota mempelajari mikroba yang hidup di dalam sistem pencernaan manusia. Karena ia meyakini di sanalah kunci mencegah penyakit itu berasal. Nah, di antara bakteri yang tinggal di dalam perut manusia, ia menemukan ada bakteri yang baik dan ada juga bakteri yang jahat. Bakteri yang baik dalam jumlah yang cukup bisa menekan pertumbuhan bakteri yang jahat. Dr. Shirota lalu berpikir, ini kalau bakteri yang baik bisa aku tingkatkan, wah bisa nih mencegah datangnya penyakit. Lalu ia pun mencari mikroba yang dapat menumbuhkan bakteri baik di dalam tubuh manusia. Ia melakukan riset, mencari jenis mikroba itu. Ia meneliti bakteri yang terdapat di dalam kacang kedelai, bakteri yang terdapat di dalam acar, dan ia juga meneliti ragi yang adalah mikroba yang digunakan untuk membuat roti. Semua ia coba, semua ia teliti. Ia sangat ingin tahu jenis mikroba apa sih yang cocok untuk meningkatkan bakteri baik di dalam tubuh manusia. Hingga kemudian, yang paling menarik perhatiannya adalah bakteri asam laktat yang terdapat di dalam yogurt. Dr. Shirota pun lalu menghabiskan waktunya siang dan malam untuk mempelajari bakteri asam laktat itu. Tetapi kemudian ia tersadar bahwa bakteri itu saat dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ia akan ternetralisir saat memasuki cairan empedu. Waduh, jadi sia-sia dong. Bakterinya bagus, tapi saat berada di dalam tubuh, ia ternetralisir. Jadi percuma kan? Foto mikroskopik ini menunjukkan bakteri Lactobacillus yang hidup ditunjukkan dalam gambar yang berwarna hijau. Dan ketika ditambahkan semacam cairan empedu seperti yang terdapat di dalam tubuh manusia, hanya dalam waktu 1 jam, banyak dari bakteri baik itu akan ternetralisir, hanya menyisakan sedikit saja yang mampu bertahan. Dr. Shirota pun bingung kan, hampir saja dia menyerah. Hingga kemudian setelah ia pikir-pikir, bakteri itu kan tidak semuanya ternetralisir kan? Ada sejumlah bakteri kecil yang mampu bertahan. Ia pun lalu mendapatkan ilham. Andaikan saja yang bertahan itu aku kembangkan lagi, lalu setelah berkembang aku kembangkan lagi, tentu jumlah bakteri baik yang bertahan akan semakin banyak jumlahnya. Dr. Shirota yang awalnya tadi kebingungan, ia lalu mencoba melakukan percobaan lagi. Akhirnya pada tahun 1935, 5 tahun setelah ia mengawali penelitiannya, Dr. Shirota bisa menemukan racikan yang tepat sehingga bakteri baik cukup kuat untuk bisa hidup di dalam perut manusia. Dr. Shirota menamai bakteri itu Lactobacillus casei shirota strain. Dan ini adalah penampakan asli dari bakteri Lactobacillus strain yang menghadapi bakteri dalam jumlah yang besar di dalam usus. Ia mampu melawan bahkan menekan pertumbuhan bakteri jahat. Hebat sekali ya. Setelah bakteri baik ditemukan, Dr. Shirota berpikir bagaimana cara membuat orang-orang mau mengkonsumsinya. Jika dijual terlalu mahal, maka golongan kurang mampu tidak akan bisa membelinya. Dr. Shirota lalu memiliki ide untuk menjualnya sebagai minuman biar harganya itu lebih terjangkau.
Dokter Shirota pun kemudian membuat resepnya. Ia membuat susu diaduk dengan air hangat, lalu menambahkan bakterinya. 3 hari kemudian, bakterinya itu dibiarkan berkembang dan menjadi terfermentasi. Minuman itu sepertinya menarik sih, tapi saat diminum, rasanya asin banget. Orang-orang mana mungkin mau meminumnya. Dicobalah resep yang lainnya, masih aja rasanya asin. Akhirnya susu fermentasi itu dibuat lebih encer, kemudian ditambahkan gula agar rasanya menjadi lebih enak. Benar saja, setelah dicoba, rasanya menjadi lebih manis dan tetap segar. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan, rasa yang pas untuk minuman itu bisa ditemukan. Minuman itu ia namai Yakult, yang artinya adalah yogurt dalam bahasa Esperanto. Dokter Shirota sangat senang dengan minuman temuannya itu. Ia yakin bahwa minuman yang sangat berguna bagi kesehatan itu akan diterima oleh masyarakat di Jepang, karena tentu saja lebih baik mencegah kan daripada mengobati, lebih baik sehat daripada minum obat ketika sakit. Tapi kenyataannya orang-orang tidak tertarik. Penjualan Yakult loyo sekali. Dokter Shirota pun mencari tahu penyebab kegagalan produknya. Ini kenapa sih kok produkku tidak laku? Sampai ia mendapatkan informasi bahwa Yakult kurang diminati sebab pemahaman orang-orang tentang bakteri pada masa itu yang masih salah. Mereka berpikir minuman yang berisi bakteri adalah minuman yang berisi penyakit. Ih, masa bakteri kok diminum? Lah orang-orang yang nggak tahu kan mesti mikir, ini kalau tak minum terus aku nanti sakit gimana? Waduh, nggak bener ini. Akhirnya strategi penjualan pun dirubah. Dokter Shirota mengumpulkan ibu rumah tangga sebagai tenaga penjual minuman Yakult. Kawannya di perusahaan waktu itu menentang keputusannya. Loh Pak Dokter, ini bagaimana sih? Kita jualan Yakult pakai sales profesional aja nggak bisa. Lah kok ini malah memakai jasa ibu rumah tangga? Waduh, ini gimana toh Pak Dokter? Pak Dokter, Yakult pasti tambah nggak laku ini. Tapi Dokter Shirota tentu memiliki pertimbangan yang matang. Ia memilih ibu-ibu karena memiliki karakter yang sangat ulet, dan di sisi lainnya, ia jauh lebih luwes saat ia berkomunikasi. Sebelum melepas ibu-ibu rumah tangga tenaga salesnya berjualan Yakult, Dokter Shirota memberikan kepemahaman bahwa Yakult adalah minuman untuk kesehatan. Tekankan di situ. Ia juga mempersilahkan ibu-ibu itu untuk mencoba rasanya. Karena saat mendengar tentang produk kesehatan, mungkin orang akan berpikir tentang obat yang rasanya pahit kan? Tetapi saat ibu-ibu itu meminumnya, mereka sangat menyukainya. Ih, enak ya Jeng, rasanya kecut-kecut manis gimana gitu. Maknyus. Ibu-ibu itu pada ketawa. Para ibu rumah tangga yang menjadi penjual Yakult itu disebut Yakult Lady. Mereka berkeliling menawarkan Yakult di lingkungan sekitar mereka, memakai seragam yang cantik, dan membawa kotak penyimpanan Yakult yang menarik. Orang-orang yang melihat Yakult Lady itu pada tertarik. Mereka merasa lebih nyaman saat para ibu rumah tangga itu menawarkan Yakult daripada saat ditawarkan oleh tenaga penjual laki-laki. Saat Yakult Lady itu menawarkan Yakult, mereka itu akan mengatakan, minuman ini bagus untuk kesehatan keluarga Anda dan rasanya sangat enak loh. Silakan dicoba. Karena harganya terjangkau, bentuknya imut, berguna juga untuk kesehatan, orang-orang pun mau membelinya. Ya nyoba dulu lah. Saat diminum, kecut tapi enak. Ayah, ibu, anak-anak, kakek nenek semuanya suka. Karena penjual Yakult adalah para ibu rumah tangga, tak jarang setelah menjual mereka juga akan ngobrol-ngobrol. Jadi tambah dekat kan mereka, besoknya akan beli lagi. Strategi itu membuat penjualan Yakult menjadi meningkat tajam, laris manis. Yakult pun menyebar dengan cepat dari satu rumah ke rumah lain di seluruh Jepang. Apalagi setelah terbukti khasiatnya membuat tubuh menjadi lebih sehat. Daripada mengobati, kan lebih baik mencegah penyakit kan? Minuman Dokter Shirota dengan segera menjadi minuman yang dicintai keluarga Jepang. Saat ini selain menjualnya lewat jalur distribusi tradisional seperti menjualnya di toko, pasar swalayan, salah satu cara pemasaran Yakult adalah dengan masih menggunakan Yakult Lady, termasuk di Indonesia. Teman-teman pasti pernah melihatnya kan? Hebat ya. Sungguh luar biasa sekali perjuangan Dokter Shirota dengan produk Yakultnya itu. Dari Yakult kita bisa belajar. Yang pertama, bahwa kematian sahabat saat kecil bisa memicu semangat untuk menjadi orang yang berguna, menemukan minuman untuk menjaga kesehatan. Yang kedua,
kita juga bisa belajar bahwa meskipun Dr. Sirota menemui kegagalan saat menemukan bakterinya, ia tidak menyerah dan terus saja mencoba lagi, dan lagi, sampai ia menemukan cara membuat bakteri baiknya bisa bertahan di dalam tubuh manusia. Yang ketiga tentu pemasarannya, karena percuma kan sudah bisa membuat produk yang bagus, tapi tidak bisa menjualnya. Cara pemasaran Yakult itu sangat unik sekali, karena menggunakan jasa Yakult Lady. Mungkin agak terdengar lucu ya, tapi dengan pendekatan ibu-ibu, pembeli justru menjadi lebih tertarik dan mau mencoba produknya Yakult. Sebuah usaha pemasaran pantang menyerah, karena dulu Yakult itu sempat tidak laku alias penjualannya loyo. Selanjutnya apa lagi? Silakan bisa teman-teman isi ya di kolom komentar. Tuliskan apa usulanmu dan biar teman-teman yang lain membacanya. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.